mencanangkan rangkaian kegiatan dalam rangka Dies Natalis FISIP Unpati yang ke-61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabea. Hari ini kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan bimbingannya seluruh sivitas akademika FISIP Unpati. Lembaga ini berkesempatan untuk mempersiapkan diri menyongsong, mempersiapkan diri menjelang, dan akan merayakan hari ulang tahun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura yang ke-61. Dalam rangka itulah, maka pada kesempatan ini, sekaligus sebagai pimpinan fakultas, kami ingin memanfaatkannya pula untuk menyampaikan berbagai informasi penting tentang perkembangan FISIP Unpati paling tidak selama 1 tahun belakangan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik lembaga ini terhadap harapan-harapan masyarakat dan stakeholders pada umumnya. Kami menyadari bahwa dalam perjalanan waktu sejak tahun 59 sampai hari ini, FISIP menjelang 61 tahun, tentu lembaga ini sudah berusaha untuk berbenah setiap saat dan berusaha untuk merespons, menyikapi, memenuhi harapan-harapan dari seluruh rangkaian masyarakat, seluruh lapisan masyarakat dan stakeholders. Oleh karena itu, dalam berbagai keterbatasan kami selaku pimpinan dan seluruh jajaran yang ada, kami ingin menyampaikan permohonan maaf andai kata apa yang kami lakukan sampai saat ini belum sempat memenuhi harapan Bapak Ibu masyarakat pada umumnya. Tetapi percayalah bahwa paling tidak dalam 3 tahun terakhir, sejak kita menetapkan bersama obsesi kita untuk mewujudkan FISIP bermutu, bersama-sama kita telah berusaha untuk mendorong proses perubahan itu secara intens dan dinamis, tentunya dengan harapan agar perubahan yang kita lakukan bermanfaat bagi para mahasiswa dan bagi para stakeholders pada umumnya. Khususnya dalam rangka peringatan hari ulang tahun yang ke-61. Hari ulang tahun yang berlangsung dalam situasi keprihatinan kita karena pandemi corona yang mewabah dunia, termasuk kita di Maluku, di kota ini. Oleh karena itu, kita berketetapan hati bahwa perayaan hari ulang tahun ke-61 tahun ini tepatnya akan jatuh pada tanggal 5 Oktober 2020 akan dirayakan secara sederhana, meskipun cukup banyak kegiatan yang dilepaskan, tetapi sejumlah kegiatan penting yang sifatnya akademis tetap akan diselenggarakan secara virtual. Oleh karena itu kami berharap mendapatkan restu, doa dari Bapak Ibu sekalian, agar perayaan yang sederhana ini bisa dilaksanakan secara aman dan lancar, semata-mata untuk menjaga soliditas kita sebagai warga FISIP
yang terus terobsesi untuk mengabdi dalam rangka pembangunan dan pengembangan masyarakat. Saya kira itu yang harus kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada seluruh lapisan masyarakat dan stakeholders. Dan dalam kesempatan yang sama pada hari ini, kami ingin memperkenalkan logo dan maknanya kepada kita semua untuk bisa diketahui. Logo kita berbentuk angka 61 dengan disertai dengan sejumlah warna yang mengandung arti, juga disertai dengan tulisan berupa ungkapan berkarya menuju pemantapan. Tulisan ini, berkarya menuju pemantapan ini disesuaikan dengan tahapan proses pembangunan pengembangan FISIP Unpati sebagaimana yang tertera di dalam rencana strategis 2018-2022. Di mana secara eksplisit tegas Rensra telah menyebutkan ada 3 tahapan pengembangan pembangunan FISIP Unpati. Yang pertama konsolidasi, yang kedua adalah tahap pengembangan, dan kedua tahapan ini sudah kita lewati. Saat ini kita akan memasuki tahapan pemantapan. Jadi berkarya menuju pemantapan. Dengan begitu maka seluruh proses konsolidasi dan pengembangan yang sudah kita lakukan selama 2-3 tahun terakhir akan dimantapkan di dalam perjalanan kita memasuki tahun yang akan datang. Dan itu berarti akan menuntut partisipasi dan kesiapan dari seluruh sivitas akademika, terutama tenaga pendidik, tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya para mahasiswa. Saya akan memberikan penjelasan tentang warna dari logo yang mencerminkan angka 61 itu, di mana konsep logo Dies Natalis ini terdiri dari angka, ada gambar grafis logo dan teks logo, dan konsep logo ini terdiri dari 5 warna. Ada warna putih sebagai warna dasar, kemudian warna kuning dan kuning emas sebagai tambahan, lalu ada warna biru dan merah. Warna putih sebagai warna dasar itu bagi kami mencerminkan arti ketulusan hati dalam berkarya, sekaligus menjadi dasar atau fondasi dalam pengabdian kepada masyarakat. Sekaligus informasi kepada Bapak Ibu, dalam konteks pengabdian ini, FISIP Unpati menggandeng Fakultas Kedokteran, sementara melakukan pengabdian kepada masyarakat bekerja sama dengan pemerintah kota atas nama Universitas Patimura. Pengabdian yang dilakukan adalah pengabdian dalam rangka penanggulangan COVID-19 berbasis komunitas di 3 lokasi, masing-masing Negeri Laha, Desa Wayame, dan Negeri Hukurila. Dan kemajuan perkembangan pengabdian cukup baik, dan itu bisa ditelusuri dari berbagai laporan yang disampaikan oleh tim pengabdian kami di lapangan. Jadi warna putih itu menunjukkan ketulusan hati dalam berkarya, sekaligus menjadi dasar fondasi dalam rangka pengabdian
termasuk yang sementara kami lakukan saat ini. Warna kuning adalah warna FISIP, warna fakultas, sedangkan warna kuning emas yang ditambahkan itu bermakna menuju tahapan pemantapan untuk mencapai sebutlah kejayaan. Jadi representasinya adalah warna emas. Warna biru adalah warna universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi di mana FISIP bernaung di dalamnya, dan warna merah pada tulisan teks logo ya, berkarya menuju pemantapan itu ya, mengandung makna semangat juang yang tinggi untuk menyukseskan tahapan pemantapan, dan hal ini relevan dengan warna merah pada obor yang tercantum atau terlihat pada logo Unpati yang memang mengandung semangat, baik semangat juang maupun semangat kepahlawanan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, angka 61 yang berbentuk gelombang bermakna 61 dalam rentang waktu atau usia fakultas FISIP dalam mengabdi dan berkarya kepada masyarakat bangsa dan negara yang sudah berlangsung sejak tahun 59. Cukup lama Bapak Ibu, bahkan fakultas ini ada sebelum universitas ini terbentuk. Universitas ini terbentuk tahun 63. Ya, fakultas pertama yang bernaung di bawah Unpati adalah Fakultas Hukum, kemudian diikuti oleh FISIP. Jadi lembaga ini sudah sangat tua. Nah, berharap dengan kematangan usia, kedewasaan usia dari lembaga ini, kita semua, Sivitas Akademika, tenaga pendidik, tenaga kependidikan semakin matang, semakin dewasa, semakin maju. Tidak mundur, maju. Itulah tekad kita. 59 tahun bukan usia yang muda. Ya, oleh karena itu kita bertekad kalau ada fakultas-fakultas lain, universitas lain di luar Pulau Jawa begitu maju hanya dalam usia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, FISIP ini 59 tahun. Dan kita bertekad kita tidak akan kalah dibandingkan mereka. Itu pasti. Ya. Jadi dengan melewati berbagai masalah dan tuntutan zaman, dengan anugerah Tuhan, FISIP tetap berdiri kokoh dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan oleh karena itu, sekali lagi kami dengan kerendahan hati meminta doa dan restu dari masyarakat, Bapak Ibu, saudara sekalian, semoga lembaga tempat di mana kita dibesarkan ini akan terus diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Sekian dan terima kasih. Dan dengan demikian kita secara resmi melaunching logo Dies Natalis FISIP tahun 2020. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati panggilan tugas dan pengabdian kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi ya. Jadi ada Bapak. Masa ke Gen? Jumlah orang berapa dia? Harus Ketua jurusan tanya. Hampir selesai. Iya. Iya, Terus kenapa dia gini? ketua jurusan di mana? ada dua dari Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita ada dalam konferensi pers. Untuk itu saya mempersilahkan Bapak Ibu rekan-rekan wartawan untuk memberikan pertanyaan kepada rekan FISIP Unpati dan panitia Dies Natalis.
Ayo, Bapak kegiatan ini saja. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu, tolong suaranya di mute sudah. Ya, selanjutnya kita ada dalam acara konferensi pers. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada para rekan-rekan wartawan untuk memberikan pertanyaan kepada Panitia Dias Natalis ke-61 dan Dekan Visip Unpati. Disilahkan. Kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan, teman-teman, disilahkan. Silakan teman-teman, saya usah ragu-ragu, silakan. Ya, terima kasih Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, semua yang ada saat ini. Saya Feby dari Harian Pagi Siwa 5. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Pak Dekan bahwa ada 3 tahapan proses pembangunan Visip Unpati yang dilakukan. 3 tahapan itu yaitu konsolidasi, pengembangan, dan pemantapan. Yang tadi telah Bapak jelaskan bahwa selama 3 tahun terakhir telah dilaksanakan konsolidasi dan pengembangan, dan tahapan berikutnya adalah pemantapan. Kira-kira program apa saja atau kegiatan apa saja yang telah dipikirkan oleh Visip Unpati untuk melakukan tahapan pemantapan ini, Pak? Terima kasih, Pak Dekan. Baik, Bu Feby, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi memang rencana strategis yang diletakkan secara bersama dan disahkan oleh Senat Fakultas untuk dilaksanakan oleh dekan dan jajarannya mengandung 3 tahapan itu, dan 3 tahapan itu meliputi yang disebut sebagai Tridharma perguruan tinggi. Ada program yang terkait dengan bidang pendidikan dan pengajaran, ada program yang terkait dengan termasuk di dalamnya penelitian, pengabdian, dan berbagai program tambahan yang lainnya, infrastruktur. Dan oleh karena itu, dari setiap tahapan kita sudah melakukan secara cukup baik, dan untuk tahun ini sampai dengan tahun depan, beberapa kegiatan spektakuler yang penting diantaranya selain di bidang pendidikan dan sumber daya, di mana banyak teman-teman dosen yang sudah dan akan sementara menyelesaikan studi doktoralnya, tetapi juga berbagai kelengkapan dan kualitas sistem pengajaran yang sudah kita benahi dan akan terus kita kembangkan, didukung dengan infrastruktur pembelajaran yang semakin memadai. Tidak lama lagi Bapak Ibu kita akan memiliki gedung bertingkat 2 atau 3 di sebelah, dan sementara dilakukan proses pelelangan, dan itu bagian dari perjuangan kita bersama, dan oleh karena itu kita akan semakin mantap dalam perjalanan kita untuk mengembangkan lembaga ini ke depan. Di bidang penelitian sudah cukup banyak yang dilakukan oleh teman-teman. Demikian halnya dengan pengabdian. Seperti yang tadi saya katakan, saat ini saja atas prakarsa Visip, kita menggandeng kedokteran, atas nama Unpati bekerja sama dengan Pemkot, sementara berada di lapangan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema penanggulangan COVID-19 berbasis komunitas. Dan saat ini prosesnya sangat intens, berlangsung setiap hari, rekan-rekan kami itu bolak-balik fakultas lapangan setiap hari untuk memastikan bagaimana mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat bersama-sama menanggulangi COVID berbasis komunitas. Kenapa basis komunitas? Karena memang kita beranggapan itulah yang paling efektif. Span of control atau rentang kendalinya pendek, ya, kemudian bentangan wilayah perannya sempit. Jadi jauh lebih mudah mengendalikan masyarakat ketimbang misalnya kita lakukan pengendalian dari atas. Itu rentang kendalinya jauh, bentangan wilayah perannya luas, susah sekali.
Itulah sebabnya mengapa banyak orang yang kemudian tidak cukup patuh. Nah, kami berpendapat harus dilakukan pengendalian masyarakat itu pada pada level yang paling bawah, yaitu komunitas. Dan saya kira gagasan seperti ini juga akan dikonfirmasi kebenarannya dengan diterapkan di sejumlah tempat. Bogor misalnya sudah mulai menerapkan hal yang sama. Tapi kita di Kota Ambon mendahului. Saya kira itu terkonfirmasi bahwa gagasan ini benar, itu tidak salah. Dan itu kita maksudkan untuk membantu kota ini bisa segera keluar dari situasi pandemik. Dan hal-hal lain. Ya, kalau Bapak Ibu cermati dalam lingkungan FISIP, merespon situasi pandemik, saya kira FISIP termasuk salah satu lembaga yang paling cepat. Dulu tidak pernah ada wastafel di setiap lantai. Sekarang Bapak Ibu lihat, keluar ruangan langsung dapat wastafel, turun lantai kedua, ada wastafel, turun lantai satu, ada wastafel. Jadi semuanya disediakan untuk memudahkan ya para mahasiswa untuk bisa menggunakan ya protokol kesehatan secara baik. Saya kira itu beberapa program garis besar lah yang sudah kita lakukan. Dan yang paling utama adalah program pendidikan pengajaran, karena itu memang core, ya, inti dari tanggung jawab lembaga ini. Dan terus-menerus kita benahi. Saat ini atas bantuan universitas kita sudah mendapatkan 4 fasilitas Zoom meeting. Jadi setiap prodi itu masing-masing 1 Zoom meeting. Belum terhitung fasilitas yang lain yang akan kita gunakan dalam rangka membantu perkuliahan. Oleh karena itu, dalam semester yang akan datang, dimulai pada tanggal 12 ya, 12 September, kita sudah menggunakan fasilitas virtual, online, untuk memfasilitasi seluruh perkuliahan. Jadi kalau dulu kita membuat jadwal kuliah itu konvensional, dalam sekali tatap muka itu 2 jam, sekarang kita dengan menggunakan Zoom, kita hanya tatap muka selama 1 jam, sedangkan beban SKS lainnya itu akan diletakkan pada penugasan, jadi kepada mahasiswa akan berikan tugas-tugas tambahan dan belajar mandiri. Itu cara kita untuk menyiasati SKS, beban belajar bagi mahasiswa dan beban mengajar bagi dosen. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman wartawan. Terima kasih. Masih ada, disilakan. Saya Tajudin Buwono dari Harian Ambon Express, dari Amix, Pak. Ya, silakan. Tadi sudah di beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan, tapi Pak Prof sudah menjelaskan dengan sekaligus dengan pertanyaan dari teman tadi. Jadi saya hanya menanyakan terkait dengan bagaimana model penelitian FISIP ini di tengah pandemi ini itu bagaimana melakukan penelitian, Pak, mekanisme atau metodenya seperti apa? Kalau pembelajaran tadi kan jelas, Pak, ya, kita pakai Zoom ya. Kalau penelitiannya seperti apa, Pak? Metode atau caranya seperti apa dilakukan penelitian selama masa pandemi ini, Pak Prof? Terima kasih. Khusus tentang penelitian, Bapak Ibu dan teman-teman wartawan, memang ada edaran langsung dari Menteri ya, melalui Dirjen Pendidikan Tinggi bahwa semua penelitian diorientasikan terkait dengan COVID-19. Sebetulnya kami atau para dosen di sini sudah memiliki roadmap penelitian, peta jalan penelitian, dan proposal penelitian mereka sudah kita seminarkan siap untuk melakukan penelitian. Tetapi karena ada edaran itu, lalu semuanya dipending sambil menunggu perkembangan situasi di lapangan. Dengan demikian, memang kami mendorong teman-teman untuk melakukan
reorientasi baru untuk merumuskan gagasan-gagasan penelitian yang terkait dengan COVID. Salah satu prodi kita, sosiologi, memang sudah jalan dengan melakukan survei online. Nanti hasilnya akan kita juga publikasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, di mana kita melakukan survei online sejak tanggal 14 Agustus. Ya, tanggal 14 Agustus dan berakhir tanggal 27 atau 28 Agustus yang lalu, dan sempat terkumpul kurang lebih 321 responden dari 5 kecamatan. Kita belum hitung margin errornya dan macam-macam secara statistik, nanti akan kami sampaikan. Tetapi sebagian data yang sempat saya gunakan itu cukup menarik soalnya. Menariknya di mana? Saya gunakan untuk waktu itu presentasi seminar dengan VU, Vrije Universiteit dari Leiden. Yang menariknya di mana? Menariknya ialah begitu besar, di atas 90% masyarakat mengakui mereka tahu tentang protokol kesehatan dan mereka mau patuh terhadap protokol kesehatan. Tetapi fakta di lapangan kita melihat terjadi banyak pembangkangan. Nah, itu kenapa? Nah, itu yang nanti akan kita analisis bersama ya. Kenapa bisa terjadi? Kok pengetahuan mereka baik tentang protokol kesehatan, mereka punya kesediaan untuk mau mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, tetapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Begitupun pada saat kita pengabdian, kami mengunjungi sejumlah desa, terutama di desa-desa pengabdian, kita mendapati cukup banyak masyarakat di sana yang kurang patuh menggunakan masker misalnya, atau duduk di teras rumah bergerombol misalnya. Kami berkesimpulan dan kelihatannya ya terkonfirmasi bahwa apa yang kita simpulkan tuh secara hipotetis ada benarnya, karena kemarin ketika saya webinar menjadi narasumber bersama-sama dengan beberapa teman dari Satya Wacana, ternyata seorang dosen asing yang sementara mengajar Satya Wacana juga menyampaikan makalah. Penelitian dia di Jawa atau wilayah sekitar Semarang itu juga mengkonfirmasi kesimpulan yang sama dengan saya, bahwa ternyata masyarakat di desa itu, mereka mempersepsikan lingkungan desa mereka itu lebih aman dibandingkan dengan lingkungan perkotaan. Sehingga mereka merasa lingkungan desa kita aman, bebas COVID, jadi tidak menggunakan masker atau duduk bergerombol pun tidak masalah. Jadi ini soal persepsi. Bahwa faktanya tidak aman, ya itu soal lain. Tapi persepsi orang, persepsi mereka aman. Gitu. Jadi soal bagaimana mereka mempersepsikan lingkungan. Itu menarik. Oleh karena itu saya sendiri bertanya, apakah ada perbedaan persepsi antara warga masyarakat desa dan warga masyarakat kota terhadap keberadaan COVID-19? Itu hipotesanya, pertanyaan hipotetisnya begitu. Nah, itu menarik untuk diteliti. Makanya saya bilang, berkenan dengan pertanyaan ini, barangkali ke depan kita juga harus menelusuri hal-hal seperti itu. Karena kalau persepsinya seperti itu, maka pasti perilakunya akan mengikuti apa yang dipersepsikan. Kalau dia persepsi lingkungan aman, pasti tidak menggunakan masker, duduk bergerombol. Tapi kalau dia mempersepsikan COVID-19 itu berbahaya, penularannya masif dan sebagainya, pasti dia akan hati-hati. Nah, itu menariknya tuh di situ. Ini sebagai contoh saja dari hasil survei online yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Prodi Sosiologi dan pengamatan lapangan kami di sejumlah negeri dan desa. Jadi untuk sementara memang kami dibatasi untuk melakukan kontak langsung, penelitian di lapangan, tapi mudah-mudahan situasi segera bisa dikendalikan dan teman-teman dosen bisa melakukan penelitian sebagaimana mestinya. Ya. Baik, saya kira demikian ya Bapak Ibu.
Baik, tidak ada lagi ya, Mas. Terima kasih, teman-teman. Iya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita ada dalam pembacaan dan pengucapan doa oleh rohaniawan Islam dan rohaniawan Kristen. Disilahkan. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita sejenak menundukkan kepala, menghadirkan hati, berdoa semoga kegiatan launching logo Dies Natalis ke-61 FISIP hari ini dapat berjalan dengan baik. Doa kami bawakan menurut ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya karim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Di pagi hari yang berbahagia ini, Rabu 2 September 2020, kami keluarga FISIP datang ke haribaanmu dalam rangka launching logo Dies Natalis yang ke-61. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, baik, sesuai dengan rencana panitia, ya Allah. Sehingga dari awal ini sampai akhirnya, semuanya itu sesuai pada tanggal 5 Oktober nanti berjalan dengan baik. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Arif dan bijaksana. Di usia yang ke-61 tahun ini, marilah kita sama-sama satukanlah visi dan misi kami, sikap dan perbuatan kami untuk bersama-sama bekerja mewujudkan visi bermutu dengan subtema berkarya menuju pemantapan, ya Allah. Ya Allah, Tuhan sumber ilmu pengetahuan, sinarilah pikiran kami untuk menekuni bidang-bidang ilmu kami masing-masing, untuk melayani mahasiswa-mahasiswa kami, agar lebih cerdas, cerdik, pandai, serta dapat berkarya dalam masyarakat menuju visi bermutu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Jauhkanlah kami dari virus corona yang melanda dunia dewasa ini. Semoga kami, keluarga FISIP Unpati pada khususnya, dan Universitas Patimura pada umumnya, terhindar dari bencana ini, ya Allah. Bagi yang telah mengalami atau menderita virus corona, semoga disembuhkannya, ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala wal waba wal fasya wal munkar. Allahumma ya dafi'al bala wal waba wal fasya wal munkar. Allahumma ya dafi'al bala wal waba wal fasya wal munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai akan kegiatan kita di saat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik atas hidup ini, ketika Allah berkenan menuntun kami selaku sivitas Akademi FISIP Unpati, boleh ada di tengah-tengah kegiatan dalam rangka
launching logo Dies Natalis ke-61 dan pencanangan kegiatan di hari ini. Bapa di surga, kami boleh bersyukur dan berterima kasih ya Allah, walaupun lewat pandemi COVID-19 ini. Namun Bapa selalu menyayangi dan mengasihi kami, dan kami boleh ada di saat ini. Semuanya ini bukan karena kuat dan gagah kami selaku manusia, tetapi ini adalah kemurahan Allah yang tidak pernah terhingga di sepanjang kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Bapa di surga, ketika Engkau berkenan menuntun kami di tempat ini untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka Dies Natalis ke-61 ini, kami menyadari sungguh ya Allah, siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah anak-anak yang berdosa. Kami tidak layak menghampiri kekudusan hadirat-Mu yang suci dan kudus-Mu itu ya Allah. Namun kami percaya sungguh ya Bapa, oleh bilur-bilur-Mu yang tercurah di Bukit Kalvari itulah yang melayakkan kami dan memampukan kami untuk datang dan bergumul bersatu hati untuk kami taruh mendasari seluruh rangkaian kegiatan Dies Natalis di saat ini. Bapa, kuduskan kami supaya kami layak menaikkan berbagai pergumulan kami di saat ini. Bapa di surga, pertama-tama kami menggumuli akan serangkaian kegiatan yang akan kami lakukan di dalam Dies Natalis ini ya Bapa. Di saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur ya Tuhan, di mana acara launching logo Dies Natalis ke-61 dan pencanangan berbagai rangkaian kegiatan kami akan lakukan di saat ini. Namun seluruh kegiatan ini kalau bukan Tuhan yang mengambil alih, kalau bukan Tuhan yang mau mendasari semuanya ini, maka kegiatan ini tidak ada dan tidak layak di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mendasari seluruh rangkaian pencanangan Dies Natalis yang ke-61 ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah itu terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, dan dengan perantaraan kuasa Roh Kudus. Biarlah kasih daripada Allah Bapa sendiri selalu menyertai dan memberkati, menghikmati seluruh pimpinan yang ada di fakultas ini. Terutama Bapak Ibu yang terpanggil di dalam panitia Dies Natalis ini ya Allah. Bapak lengkapi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Supaya segala rangkaian kegiatan yang terjadi itu boleh terwujud apa yang menjadi visi dan misi daripada panitia Dies di saat ini. Bahkan kami Sivitas Akademik Visip Unpati ya Allah. Bapa di surga, biarlah semua yang terjadi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita ada dalam pencanangan Dies Natalis ke-61 yang ditandai dengan pelepasan balon secara simbolis. Untuk itu saya mengundang dengan hormat Bapak Ibu sekalian untuk kita berada di lantai 1 di halaman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih.
Para hadir Rudi, teman-teman, kolega, para dosen, tenaga pendidikan yang saya hormati. Biasanya tahun lalu kita ramai sekali. Teman-teman sekalian, kita akan segera melaksanakan, tepatnya sebagai penanda dimulainya seluruh rangkaian kegiatan berkenaan dengan Dies Natalis Visi Unpati yang ke-61. Kita akan melapaskan kalau ini secara bersama sebagai manifestasi, sebagai ungkapan semangat kita untuk tetap mempertahankan eksistensi fisik dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Tuhan akan tetap menyertai kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat.